Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang perspektif eskatologis. Bahasa apa itu? Kita kebanyakan tidak terbiasa dengan ungkapan itu. Tapi sebetulnya perspektif eskatologis adalah perspektif yang melampaui kehidupan di dunia ini. Bisa juga kita mengatakannya dengan perspektif keabadian, yaitu bahwa hidup ini tidak terbatas di dunia ini saja. Ada kehidupan lain yang melampaui dunia ini, yaitu kehidupan eskatologis yang melampaui apa yang kita lihat, kita rasa, kita alami di dunia ini. Dan ternyata perspektif eskatologis ini sangat menentukan bagaimana kita mengartikan hidup kita. Karena penderitaan yang kita jalani kemudian punya arti kalau kita baca dalam perspektif eskatologis ini. Kita bisa menderita di dunia ini, tetapi penderitaan kita bisa sangat berguna bagi kehidupan nanti. Apabila kita menanggungnya dengan ikhlas, dengan jujur, demi cinta kepada Tuhan dan kepada sesama. Lalu penderitaan punya arti, bukan sekedar menderita saja. Kalau tidak punya perspektif eskatologis, lah penderitaan kita lalu tidak punya arti apa-apa. Sudah hidup di dunia ini, menderita, berakhir dengan kematian. Lalu artinya apa hidup ini? Tapi kalau ada perspektif eskatologis, bahwa hidup ini tidak berakhir hanya di dunia ini, maka kita menderita, kita bisa menanggungnya. Demi kehidupan nanti yang jauh lebih mulia, lebih bahagia, dan tidak menderita lagi. Nah, itu maksudnya. Kemudian juga selain bisa mengartikan hidup di dunia ini, terutama penderitaan, perspektif eskatologis juga selalu bisa memberi kita harapan. Karena kemudian kita sadar bahwa kehidupan yang di dunia ini semuanya akan berlalu. Semuanya. Jadi kemudian kita menjadi lebih bijaksana dalam hidup ini. Kalau senang ya tidak terlalu senang-senang banget, kebangetan gitu, karena sadar bahwa ini pun akan berlalu. Kalau menderita ya tidak lebay menderita sekali, karena ini pun akan berlalu. Kalau hebat sekali, lalu tidak menjadi sombong, karena ini pun akan berlalu. Itulah yang memberi perspektif. Lah kalau tidak ada perspektif eskatologis, semuanya berlalu, semuanya sia-sia, lalu gimana ini hidup ini? Itu yang memberi makna kehidupan kita. Kita kemudian bisa memperhitungkan apa jadinya nanti sesudah kehidupan kita ini berakhir. Perspektif eskatologis juga membantu kita untuk kemudian bisa terbuka terhadap berbagai macam jenis kehidupan. Karena kehidupan yang ada ini tidak hanya satu, tetapi begitu banyak. Sekaligus perspektif eskatologis juga memberi kita harapan. Kalau kita tidak bisa mencapainya di dunia ini, kita bisa mempersiapkan untuk belajar dan mencapai saat nanti kita hidup dalam perspektif eskatologis. Karena itu selalu memberi kita harapan bahwa ada sesuatu, nilai yang jauh lebih indah, lebih utuh, lebih sempurna, tanpa batasan apapun juga. Oleh karena itu Santo Paulus mengatakan, sia-sialah hidup kita kalau kita tidak percaya kepada kebangkitan. Sia-sialah iman kita kalau kita tidak percaya kepada kebangkitan. Bahkan Rasul Paulus berani mengatakan,
kemuliaan zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita alami, dinyatakan kepada kita kelak. Sehingga penderitaan zaman ini bisa kutanggung karena kemuliaan yang akan dianugerahkan kepada kita nantinya. Seperti seorang atlet yang melatih diri dengan sangat keras, menderita pegal-pegal, menderita linu-linu, menderita banyak hal untuk berlari mendapatkan mahkota kehidupan. Sehingga kerja keras penderitaan zaman ini tidak sebanding dengan hadiah yang akan kita terima kelak. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya berani menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan Yesus. Karena ada sesuatu, yaitu hidup eskatologis yang penuh kemuliaan dan kedamaian dan kesejahteraan bersama Tuhan yang akan dianugerahkan kepada kita. Dan hidup eskatologis itu bukan hanya utopia, bukan hanya pelarian dari kehidupan di dunia ini yang sulit, tidak. Karena Tuhan Yesus sendiri menjalaninya. Dia menderita, dia mengasihi, dia memberikan dirinya sampai habis. Dan kemudian dibangkitkan oleh Allah. Hidup dalam kemuliaan, mengalahkan dosa dan maut, dan hidup di dalam kesempurnaan eskatologis, kebangkitan, keabadian, dan menganugerahkan kehidupan itu kepada kita. Maka mari kita melihat hidup kita dalam perspektif eskatologis. Kita melihat hidup kita dalam perspektif kehidupan abadi yang tidak mengenal maut dan derita, tetapi selalu dalam kedamaian bersama Tuhan. Sehingga kita mengalami kehidupan apapun di dunia ini tetap tabah, tetap setia. Bahkan bisa dengan menyangkal diri, memikul salib, berkorban seperti Tuhan, dan memperoleh anugerah kemuliaan kebangkitan atas apa yang kita perjuangkan. Karena itu saudara-saudari terkasih, mari kita berjalan dalam pengharapan. Jangan pernah putus asa. Segalanya di dunia ini akan berlalu, kecuali kehidupan mulia bersama Tuhan yang abadi dalam perspektif eskatologis. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.